Gibran digugat 125 triliun oleh Subhan soal ijazah dianggap palsu. Beralih setelah menggugat ijazah Jokowi palsu. Berikut rangkuman situasi dan isu terkait gugatan tentang ijazah Gibran dengan nilai 125 triliun rupiah. Fakta. 1. Siapa yang menggugat dan kepada siapa? Gugatan perdata diajukan oleh seorang warga bernama Subhan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tergugat adalah Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dan Komisi Pemilihan Umum KPU. Nomor perkara terdaftar dengan nomor 583 garing PDT poin G garing 225 garing PN JKT PST. Pokok gugatan, penggugat menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan calon wakil presiden karena dianggap tidak memiliki ijazah SMA atau sederajat yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu. Tuntutan agar Gibran dan KPU dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum PMH. Agar Gibran dinyatakan tidak sah menjadi wakil presiden periode tahun 2004 sampai tahun 2029. Ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang diminta dibayar oleh tergugat kepada tanggung renteng. Uang tersebut ditujukan distor ke kas negara. 5. Tanggal dan jadwal. Gugatan diajukan sekitar 29 Agustus tahun 2009. Sidang perdana dijadwalkan pada hari Senin tanggal 8 Agustus tahun 2025. Beberapa hal yang juga perlu diperhatikan atau kontroversi. Ada perbedaan pendapat di publik terkait asal-usul dan keabsahan ijazah Gibran, termasuk apakah sekolahnya di luar negeri memenuhi syarat sederajat SMA atau SLTA dalam hukum Indonesia. Penggugat berargumen bahwa sekolah luar negeri yang ditempuh Gibran, Orchid Park Secondary School, Singapura, tidak memenuhi ketentuan hukum dalam negeri untuk ijazah SMP dan SMA yang berdasarkan hukum Republik Indonesia. Ada juga usulan agar KPU berkewajiban memverifikasi ijazah legalisasi dan klasifikasi ke institusi yang mengeluarkan ijazah. Pertanyaan yang belum jelas atau masih diperdebatkan. Apakah ijazah di luar negeri seperti dari Singapura tersebut telah mendapat pengakuan atau penyetaraan resmi di Indonesia? Bagaimana interpretasi hukum terhadap sederajat dalam syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden? Apa definisi dan standar yang dipakai? Apakah gugatan ini akan diterima majelis hakim? Dan apa dasar hukum spesifik yang akan digunakan? Bagaimana tanggapan resmi KPU dan Gibran terhadap tuduhan dan gugatan tersebut? Mari kita tunggu hasilnya. Melebar sesuai topik yang melebar ke Gibran, sebenarnya secara pengetahuan logika umum lah atau common sense, ini kan menjadi ridiculous gitu. Dulu Bambang Tri tahun 2022 menuduh ijazah SD, SMP, SMA Pak Jokowi palsu semua. Lalu masuk kelompok TPUA dan Bang Roy bilang yang S1 palsu juga. Sekarang ada lagi mantunya palsu juga. Kok masa bisa sebegitunya gitu ya, setega itunya gitu ya. Jadi biar juga publik bisa menilai gitu. Apa yang selama ini dilempar ini, isu ini, apakah memang untuk mencari kebenaran atau memang sekedar memojokkan Pak Jokowi. Oke. Kenapa setega itu ya? Ketiga, Mbak, di satu lagi yang saya tambahkan bahwa selama ini kami juga nggak buat gaduh, Mbak. Waktu tahun 2023 Pak Jokowi digugat oleh Bang Egy Sujana, selesai putus, kami pikir setelah Pak Jokowi pensiun selesai. Beliau sudah dengan anak cucu di Solo, tahu-tahu akhir tahun kemarin
teman-teman ketua bikin laporan di Baris Krim. Setelah itu masuk lagi gugatan di Surakarta, masuk lagi gugatan di Sleman, masuk lagi gugatan CWS lagi nih oleh Bang Zuban, masuk lagi sekarang gugatan untuk Gibran gitu ya. Bahkan kami di LP lagi oleh Bang Roy Suryo di Polda. Pak Jokowi tidak reaktif, ya, menghormati semua hak hukum dan beliau sebagai warga negara mengikuti semua proses. Oke. Ya. Artinya, tapi buat beliau apa? Karena beliau yakin ijazahnya Gibran. Ada komentar, Roy Suryo ini ternyata wawasannya bagai katak dalam tempurung. Di Singapura itu ada 229 afiliasi resmi dari universitas luar negeri, termasuk Bradford di nomor 131. Ijazahnya ya dari Bradford, UK. Tapi lokasinya itu di Singapura gitu. Jadi gini aja kan gampang sekali dipatahkan. Tapi kebohongan seperti ini begitu masif muncul, begitu sering di media mainstream. Nah, gimana Pak Suhadi membacanya ini? Karena Pak Suhadi sudah lama kita bicara soal narasi ijazah palsu ini, Pak. Tapi kan nggak beres-beres nih. Jadi monggo Pak Suhadi, gimana melihatnya? Jadi dalam konteks yang sekarang ini kan sepertinya yang mau bergeser nih dari Pak Jokowi kepada Gibrannya sekarang. Mau bergeser. Kenapa sih seperti itu? Barangkali ya. Ini udah nggak menarik lagi. Berita-berita berkaitan dengan masalah ijazahnya Pak Jokowi udah nggak menarik lagi. Barangkali dia mau mencari nuansa yang baru atau keadaan-keadaan yang baru. Barangkali ini menarik. Kalau cuma melihat dari konteks dalam persoalan-persoalan seperti ini kan perbuatan-perbuatan jahat sebetulnya ya. Kenapa saya katakan ini perbuatan jahat? Masa sih seorang Roy Suryo berani-beraninya ngomong-ngomong seperti itu gitu kan? Ya, karena sekarang ya berkaitan dengan masalah Pitman dan lain sebagainya, ya terkait masalah ijazahnya Gibran yang dikeluarkan dari Singapura itu kan sebetulnya bisa di-googling dulu. Bener enggak dikeluarkan dari universitas tersebut? Bener enggak universitas itu ada di Singapura? Ya, bener enggak keberadaannya Gibran itu sekolah di sana? Katanya peneliti. Kok main asal asbun gitu loh, asal bunyi gitu kan dalam persoalan ini. Ini yang kita sesalkan. Karena kenapa? Ya, kita lihat negara Singapura itu kan negara yang sangat maju. Baik dari segi peradaban, baik dari segi pendidikan, baik juga dari segi hal-hal yang sifatnya hukum ya dalam konteks ini. Mungkin dia hanya membayangkan bahwa apa yang udah di-framing berkaitan dengan ijazahnya Pak Jokowi yang katanya dibuat di Pramuka dan lain sebagainya ya, itu mungkin juga mau diterapkan di sini. Tetapi ini kan negaranya berbeda dalam kaitan ini. Singapura loh ya, di mana penegakan hukum itu sangat luar biasa. Bisa dikatakan di sana zero KKN ya, zero korupsi ya. Kalau bisa dikatakan seperti itu di sana seperti itu. Jadi kalau dalam keadaan yang menurut saya ini seperti ini, itu nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin lah itu dilakukan. Nah terus kemudian ini menarik nih bagi saya. Sebelumnya kan ada gugatan dulu nih, ya ada gugatan nih dari seseorang. Ini pernah juga kita bahas di El Sinta berkaitan dengan gugatan ini, yang namanya Subhan kalau nggak salah ya. Itu nggak tanggung-tanggung, itu 125 triliun loh yang digugat. Waduh, luar biasa saya lihat dalam persoalan ini. Terus kemudian dia juga mengatakan kalau ini nanti dapat, kata si penggugatnya itu ya, ini untuk negara gitu kan. Seolah-olah ya gugatan dia ini mempunyai kaitan kepada negara, gitu kan. Nah ini kan menjadi persoalan. Nah kalau kita lihat dari satu cerita berkaitan masalah gugatan tadi, terus dihubungkan dengan Roy Suryo, kok kayaknya nyambung. Ada kepentingan yang bersenyawa yang memang tujuannya merusak nama baik seseorang, gitu loh ya. Gugatan kemudian memframing lagi di media mainstream ya, berkaitan dengan masalah ijazah yang diduga oleh Roy Suryo ini palsu, gitu kan. Ini kan sesuatu yang menurut saya jahat. Menurut saya nggak benar gitu. Ya ini polanya agak mirip dengan yang itu ya, Peter dulu ya. Peter kan melemparkan isu soal pasar pramuka gitu kan. Terus dimakan sama Roy Suryo CS. Disebarkan juga. Ini juga gitu ya, ada gugatan terus disebarkan juga sama Roy Suryo CS gitu ya. Jadi istilahnya ya,
supaya menjadi rame wilayah kerjanya, ya ini ada dua tugas, ya tugas yang menggugat. Kalau dulu Bentor tugas yang mengatakan bahwa dia katanya bagian daripada pembuat ijazah itu. Kalau ini orang yang menggugat dulu, dia yang kemudian meramaikan, memframing masalah ini gitu. Loh, kalau saya lihat seperti ini, tujuan Roy Suryo itu sebetulnya apa? Kok intelektualnya nggak dipakai? Karena kenapa saya katakan intelektualnya nggak dipakai? Tadi saya katakan kan, harusnya kan sebelum ngomong, sebelum bicara, itu kan mengkaji dulu data yang dia mau framingkan atau dia mau ramaikan itu benar nggak? Kan itu kan? Ingat loh, ini ada hukum di sini, Ya, dan ini ada undang-undang IT di sini TV gitu yang kan? disiarkan secara nasional, Pak. Secara Gitu. nasional. Jadi itu Rismond ini kalau ngomong awalnya kayak profesor Harvard, ujungnya malah kayak badut pasar malam. Katanya, di Indonesia cuma ijazah Jokowi yang pakai kacamata. Jadi palsu dong. Woi, logika dari mana itu? Jadi kalau ijazah pakai kacamata langsung berubah jadi KTP palsu gitu? Hahaha. Begitu Andi Azwan kasih bukti kalau emang ada ijazah resmi yang fotonya pakai kacamata, Rismond langsung nge-like. Haheho. Lah, ini debat atau lomba ketawa? Asal bacot, dibantah malah cengar-cengir. Dasar goblok, Mon. Kalau otakmu kosong, jangan isi pakai teori konspirasi. Mending isi pakai mie instan aja, masih lebih bergizi. Hahaha. Foto ijazah di UGM maupun universitas terbaik di Indonesia, negeri maupun swasta, itu ya yang berkacamata ya cuma Pak Jokowi. Emang nggak boleh pakai kacamata? Ya itulah, kembali ke awal, kita sudah periksa, kita ke lapangan, ke ketoyan dan segala macam. Indikasi terkuat ijazahnya Pak Jokowi palsu, ya memang tidak pernah dibolehkan foto di ijazah itu berkacamata. Sampai detik ini, nah ini kan tahun 2002. Ya, ini masih berkacamata nih. Ini berkacamata 2002. Ini berkacamata 2002. Ini original, Profesor Sofyan Effendi, rektor. Nah, terus kemudian Saya minta di-fullkan supaya jelas. SK yang tadi, Fullkan, Pak. ya itu tahun 84 yang abang dari Sentana tadi itu, ya kan? Nah di situ saja itu masih bisa berkacamata kan? Nah terus ini 2002 masih bisa berkacamata. Ini dibantah. Terus yang kedua yang saya pengen tanya sama Bang Rismond, ya tadi yang Anda tampilkan, yang tadi kita tampilkan itu analisis analog nggak? Enggak dulu, analog bukan? Saya Dian Hunalfa. Saya salah satu alumni MBIS. Saya pindah ke Singapura sejak 2018. Jadi kalau dibilang saya buzzer atau apa, saya nggak kenal siapa-siapa di Jakarta karena saya sudah pindah tinggal di Singapura sejak 2018, jauh sebelum Bapak Gibran mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Yang waktu itu baru muncul katanya Pak Gibran mau mencalonkan jadi wapres, kemudian ada orang mempertanyakan ijazahnya. Di situ saya ya udah deh, saya sekalian aja ke MBIS nunjukin. Oh, dan ada yang bilang MBIS itu kampus ruko kan, makanya saya tunjukin nih kampusnya nih, punya gedung sendiri, ada asrama mahasiswa. Jadi kalau orang bilang kampus ruko, ijazah bisa beli, di situ saya mencoba membuktikan. Luar biasa. Nah Kak, jadi sekarang artinya satu hal yang menarik menurutku adalah ketika video Kak Dian ini viral lagi karena menanggapi karena kisruhnya Mas Gibran, ada nggak satu perspektif yang barangkali mungkin sama nih dengan situasi kondisi di Indonesia? Apakah akhirnya Kak Dian sendiri menentukan sikap politik atau seperti apa? Karena jujur akhirnya Kak Dian itu diistilahkan sebagai ternak Mulyono. Itu gimana sebagai bilang buzzer ya? Iya, buzzer gitu. Padahal saya nggak kenal siapa-siapa. Jadi sebenarnya di sini saya masih berusaha untuk netral. Saya cuma mau berusaha meluruskan ya. Karena tiba-tiba rame lagi. Tadinya saya memang nggak terlalu ikut campur urusan politik di Indonesia lah. Karena tiba-tiba ramai, terus jadi saya lihat beberapa cuplikan oleh beberapa orang yang di televisi nasional. Mereka memberikan penjelasan yang agak kurang masuk ya. Maksudnya agak kurang tepat penjelasannya. Jadi mereka punya informasinya itu tidak lengkap. Pengetahuannya mungkin terbatas, tapi mereka bisa dengan berani menyampaikan opini pribadi, kemudian disertai mengolok-ngolok. Itu saya jadi kayak, kok gini ya? Jadi kayak tontonan yang kurang beradab jadinya kan. Jadi saya di sini tuh cuma mau meluruskan biar masyarakat Indonesia tahu ini loh perbedaannya sistem pendidikan di Indonesia sama Singapura memang beda gitu. Jadi jangan perbedaan itu ditutupi, kemudian ditambahi opini pribadi, kemudian ditambah ajakan untuk membenci. Itu kan jadi pembodohan publik gitu.
betul. Nah, jadi di sini saya sebenarnya mau meluruskan aja. Oke, meski kemudian Kak Dian lebih mencoba meluruskan tentang sistem pendidikan yang banyak orang salah kaprah menilai Singapura, dan akhirnya kemudian memang ini kepentingannya untuk mendowngrade Pak Wakil Presiden. Bahkan sekarang kan di Jakarta lagi ramai dengan istilah pemakzulan terhadap beliau. Nah sekarang pertanyaan pentingnya adalah sebenarnya Kak Dian ini mengenal Mas Wapres itu seperti apa? Saya tidak mengenal secara pribadi ya, karena memang nggak pernah ketemu juga. Cuma memang saya sama-sama. Ini gimana tanggapan Kakak Dian ketika kampus MDIS disentil nih? Sebagai alumni ini gimana? Oke, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Dian. Kebetulan saya memang alumni MDIS. Jadi saya masuk di tahun 2018 dan selesai di tahun 2021. Dari segi tahun memang beda ya. Cuma memang waktu itu pas saya masuk di tahun 2018, di pintu masuknya itu memang ada beliau. Oke, foto ya, foto Mas Dian. Jadi nggak cuma beliau sih, ada beberapa foto alumni yang terkenal lah. Alumni terkenal ya itu? Saya lupa ada berapa banyak, tapi ada kayak putrinya Presiden Mugabe juga kuliah di situ, dipasang fotonya, dan beberapa lah kayak gitu. Dan waktu itu pertimbangan saya masuk ke MDIS karena saat itu di tahun 2018 sebelum saya memutuskan untuk kuliah di mana, saya datengin dong beberapa kampus. Untuk saat itu, jadi dengan pertimbangan biaya juga, pertimbangan biaya, fasilitas dan lain-lain, itu saya datengin kampus dari yang modelnya ruko-ruko, dari yang kampusnya ada di mall dan lain-lain. Dan pilihan saya jatuh ke MDIS karena dari segi fasilitas dan kita ngerasa environment-nya itu emang benar-benar kampus gitu. Jadi waktu itu memang saya pilih MDIS. Kalau sekarang istilahnya banyak jadi lelucon karena MDIS rankingnya rendah, yang namanya kampus ya wajar ya ranking naik turun. Apalagi MDIS itu kampus dari tahun 1950-an. Kampus yang pertama swasta di Singapura, yang pada saat itu belum ada saingannya gitu. Even sekarang pun kampus swasta nggak semuanya punya gedung sendiri gitu. Jadi pertimbangannya itu memang kampus tertua dan waktu itu juga memang di saat itu pilihan terbaik untuk saya dari segi pendidikan, fasilitas, kemudian biaya. Jadi saya memang memilih MDIS. Berarti kampus tertua tetap eksis ya? Iya. Sejauh ini gimana kerja sama kampus MDIS dengan kemitraannya dengan beberapa kampus di Eropa? Jadi MDIS itu memang punya kemitraan dengan beberapa kampus di Inggris ya. Jadi dengan terbuktinya dia masih berdiri dari tahun 1950-an sampai sekarang aja, itu kan berarti memang dia kredibel yang pertama. Dan yang kedua, dia tidak menyalahi aturan. Karena di Singapura itu kan peraturan pendidikan ketat ya. Jangankan untuk urusan ijazah gitu yang vital, yang istilahnya penting. Untuk urusan presensi aja, kehadiran itu pasti dilaporkan ke pemerintah gitu, dilaporkan ke pihak imigrasi karena kita sebagai student kan ada pakai yang namanya student pass ya, itu sebagai izin tinggal kita di Singapura. Jadi saya rasa kalau dari segi MDIS-nya sendiri itu nggak mungkin yang namanya mengeluarkan ijazah palsu gitu. Narasi tukang fitnah yang selalu mengadu domba antara Gibran ataupun AHY kini benar-benar terpatahkan dan hancur berkeping-keping. Jika Anda mungkin berharap Gibran dan AHY bersaing secara dingin ataupun mengalami sebuah perang dingin tersendiri, Anda salah besar dan berhasil digocek oleh kaum pembenci. Narasi sesatnya memang menginginkan perpecahan di internal Kabinet Merah Putih, Presiden dan Wakil Presiden Gibran tentunya. Tetapi kita harus lihat bagaimana Gibran dan AHY sangat-sangat solid terutama dalam berbicara, membahas apapun terkait dengan bangsa Indonesia, terkait program di Kabinet Merah Putih yang tentu saja antara Wakil Presiden dan juga Menteri-Menteri Kabinet harus terjalin sebuah chemistry yang sangat-sangat kuat. Nah loh, kaum pembenci semakin kelabakan melihat keakraban duo pemimpin muda ini. Dua pemimpin yang diharapkan terus menjaga sinergitas tentunya untuk keberlangsungan bangsa.